Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Awas pembina sekolah kami sebagai dari mana yang sangat dan langsung kepada Bapak Ibu. Sangat-sangat saya katanya. Adapun pelaksanaan observasi saya pada hari ini yaitu tentang aktivasi kita di komunitas belajar. Baiklah Bapak Ibu, kita tolong diperhatikan baik. Jadi pentingnya komunitas belajar, yaitu kita memahami peran komunitas belajar dalam mensukseskan implementasi kurikulum pendidikan. Bapak Ibu, kalau komunitas belajar kita itu terlaksana mulai 12 Desember ya, dari 12 Desember 2023. Kemudian setelah itu kita juga sudah buat SK, kemudian sudah diupload juga di BMN untuk komunitas belajar kita, yaitu di mana terupload pada tanggal 16 Juli 2024. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut pada materi yang selanjutnya. Komunitas belajar atau KOBEL dalam sekolah adalah sekelompok pendidik dan tenaga pendidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama, berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Saya lupa sampaikan tadi bahwa komunitas belajar kita itu namanya adalah KOBEL Lumbung Ilmu. Ya, jadi komunitas belajarnya itu Lumbung Ilmu. Jadi itu jadi tujuannya KOBEL. Kemudian untuk yang selanjutnya, komunitas belajar dalam sekolah sangat penting karena komunitas belajar menjadi wadah untuk merealisasikan terjadinya kolaborasi antara pendidik belajar bersama atau tidak terisolasi, pendidik bersepakat tentang standar umum seperti pembelajaran yang efektif, rubrik indikator penilaian, pendidik bersepakat bahwa pendidikan semua peserta didik adalah kolektif. Dengan adanya komunitas belajar dalam sekolah, ketimpangan kompetensi antar pendidik dapat diminimalisir sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar dengan kualitas yang sama. Siapapun pendidiknya, proses belajar dalam komunitas yang terjadi secara berkelanjutan akan membentuk ekosistem dan budaya belajar yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Kemudian yang pertama, peran KOBEL pertama adalah salah satu upaya sekolah dalam mengembangkan kompetensi guru adalah dengan menciptakan komunitas belajar. Komunitas belajar adalah kelompok guru, tenaga pendidikan, dan pendidikannya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran melalui interaksi secara rutin dalam wadah di mana mereka berpartisipasi aktif. Dalam implementasi kurikulum TK, komunitas menerapkan penelitian terbaru
dalam praktek pengajaran dan mendiskusikan strategi pengajaran yang efektif untuk berbagai konten kelas. Kemudian peran komunitas belajar sangat penting dalam mengembangkan kompetensi guru melalui kolaborasi dan pertukaran pengalaman antar guru. Komunitas belajar juga menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan profesionalisme guru. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah, tetapi juga memperkuat koneksi antar guru dalam memecahkan masalah dan menerapkan inovasi dalam pembelajaran. Dengan demikian, komunitas belajar memainkan peran kunci dalam meningkatkan kemampuan guru untuk memberikan pendidikan yang berkualitas bagi siswanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu peran komunitas. Keikutsertaan dalam komunitas belajar juga berkontribusi pada pembentukan budaya sekolah yang positif dan kolaboratif. Ketika guru bekerja sama dan saling mendukung, hal ini menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan kondusif bagi pembelajaran. Komunitas belajar memungkinkan guru untuk menilai praktek mengajar mereka dengan kritis dan menerapkan perbaikan berdasarkan umpan balik yang membangun dari rekan-rekan mereka. Dengan demikian, komunitas belajar tidak hanya meningkatkan kompetensi individu guru, tetapi juga memajukan kualitas pendidikan secara keseluruhan di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, kita akan melihat ini alur dalam membuat komunitas belajar di sekolah. Ya, mulai dari diri, yaitu reflektif, ya, reflektif berhubungan dengan komunitas belajar di satuan pendidikan. Kemudian bawahnya ya, eksplorasi konsep, yaitu mempelajari konsep kunci komunitas. Kemudian di ruang kolaborasi, yaitu mendiskusikan pengembangan komunitas belajar berkelanjutan dalam satuan pendidikan. Kemudian refleksi terbimbing, merefleksikan mengenai tantangan yang mungkin terjadi pada sesi ruang kolaborasi. Kemudian demonstrasi konseptual, membuat rencana pengembangan komunitas belajar keberlanjutan berdasarkan hasil analisis kebutuhan satuan pendidikan. Kemudian elaborasi pemahaman, yaitu penguatan materi melalui berbagai hasil pembuatan rencana pengembangan komunitas belajar, berdiskusi dan memberikan masukan lagi. Kemudian koneksi antar materi, yaitu berdiskusi dan membuat kesimpulan terkait pembelajaran yang telah diperoleh. Dan yang selanjutnya yaitu rencana aksi nyata, membuat rencana aksi nyata perencanaan keberlanjutan pada komunitas belajar. Itu alur dalam membuat komunitas belajar. Kemudian lanjut yang selanjutnya, ya, kunci dari komunitas yaitu konsep dasar dari komunitas belajar: 1. Kolaborasi, 2. Belajar
bersama. Kemudian dari semua yang sudah ditanyakan tadi, kesimpulannya adalah pentingnya peran Kombel dalam mensukseskan implementasi kurikulum merdeka. Kedua, perubahan bisa terwujud jika setiap individu bisa saling bekerja sama dan memahami peran dan tugasnya masing-masing. Dan yang ketiga, mari kita membuat jadwal untuk keberlangsungan komunitas belajar di sekolah kita. Ya, mungkin itu yang dapat saya paparkan pada observasi saat ini. Atas perhatian dari Bapak dan Ibu Guru, ucapkan banyak terima kasih. Dan setelah mengikuti pembahasan materi tadi, diharapkan partisipasi dari Bapak Ibu. Mungkin ada saran, masukan-masukan apa yang akan kita buat dalam kegiatan komunitas belajar. Karena terus terang Pak, kalau di sekolah baru terbentuk pengurus, programnya belum jalan. Tetapi mereka di rayon Pak sudah ada pertemuan-pertemuan untuk komunitas belajar. Jadi mungkin nanti dari sana baru hasilnya ya. Dan kalau Bapak Ibu tulisnya di situ apa yang menjadi saran-saran masukan untuk kemajuan komunitas belajar kita di sekolah. Jadi sementara akan dibagikan setelah Bapak Ibu tuliskan langsung dari di depannya. Ya, kita tolong untuk dibagikan supaya mereka tuliskan di situ, kemudian mereka di depan sini. Nanti sebentar kita cek bersama. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya Bu, sebelum menuliskan program kerja yang akan dilaksanakan di komunitas belajar, apakah komunitas belajar akan program kerja yang akan kita lakukan ini untuk yang jangka pendek atau jangka panjang? Ya, terima kasih Bufat atas masukannya, pertanyaannya. Kalau kita membuat program kerjanya yang jangka pendek, berarti 1 semester ya, sampai Desember. Ya. Sementara ini kita sudah berada di Oktober, tinggal 2 bulan lagi akhir semester. Bagaimana kalau kita buat yang jangka pendeknya saja dulu? Gimana kalau menurut Bapak Ibu? Kita buat program kerja sampai Desember. Kemudian nanti setelah itu kita arahkan lagi untuk semester depan dari Januari sampai Juni. Ya. Jadi kalau menurut Bapak Ibu, yang mana? Program pendeknya saja ya. Kita buat sampai Desember saja. Jadi kalau menurut saya kita buat saja yang program pendeknya. Apakah perlu kita masukkan juga di situ untuk membuat soal semester? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Oh, dengan PBB ya, yang Rayon punya ya. Oh iya. Berarti kita tinggal membuat yang programnya, kita buat saja modul aja ya. Mungkin ada yang lain, ya.
yang dilakukan ya. Silakan Mas Salim. Sudah dipaparkan dari tadi, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Ada dua mungkin Bu ya, boleh Bu ya. Ya, yang pertama adalah terkait dengan pelaksanaan dari komunitas belajar itu sendiri. Kira-kira menurut Ibu atau dari teman-teman sekalian, apakah hal ketika kita rapat membahas tentang kegiatan-kegiatan belajar atau kegiatan-kegiatan sekolah itu sudah termasuk mobil atau bukan? Itu maksudnya kayak misalnya kita rapat-rapat biasa membahas semester, kemudian rapat-rapat membahas mengenai permasalahan dari sekolah, itu apakah masuk kategori pelaksanaan mobil atau bukan? Kemudian yang kedua, pelaksanaan mobil ini kira-kira apakah mesti harus kita guru-guru yang di sini atau bisa juga yang dari misalnya dari sekolah lain mau ikut bergabung untuk bergabung di kegiatan mobil yang kita laksanakan ya sebenarnya. Itu ya, jadi terima kasih pertanyaan dari saya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salim atas masukannya. Untuk kegiatan komunitas belajar yang di sekolah kita kan kita punya komunitas sendiri ya, yang dinamakan tadi untuk ilmu. Itu kalau pengetahuan saya yang ada di sekolah kita itu untuk sekolah kita ya, karena kalau setahu saya setiap sekolah itu dia mempunyai kombel tersendiri. Kemudian apa yang kita mau kerjakan di kombel? Ya, kalau yang saya baca-baca, jadi di sini di komunitas belajar, kalau dulu kan istilahnya MBMP, ya, yang selama ini yang saya ikuti di MBMP itu ya kita membuat perangkat pembelajaran, ya. Jadi dari dulu kalau dulu istilahnya PKG masih tahun 90-an dikenal dengan PKG, ya, program kerja guru. Nah, dari situ memang sudah seperti itu yang dibuat. Kemudian di MBMP lagi musyawarah guru mata pelajaran, itu juga yang dibuat perangkat pembelajaran. Jadi dari program tahunan, semester, jadi perangkat pembelajaran itu jalannya sudah semua sampai dengan mungkin pembuatan soal. Ya. Kemudian kalau di Suprayun 5 ada juga pelaksanaannya itu, ya, per mata pelajaran seperti kemarin yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu Guru. Jadi terima kasih atas masukannya Pak Sari. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lain, disilakan. Masih ada Bu Fatimah? Mungkin saya Bu. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk pemberian penguatan saja tentang Kombel. Pokoknya intinya Kombel itu komunitas guru kita di dalam sekolah itu untuk berkolaborasi dan saling belajar. Jadi apapun yang model pembelajaran yang dibutuhkan kita, apalagi model kekinian, itu bisa dibahas di Kombel. Setahu saya Kombel itu seperti itu. Kalau mungkin di PH semua dia boleh jalan. Ya itu, kita bisa mengatakan lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nur atas masukannya. Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada, masih ada? Pak Adi? Tidak ada? Ya, minta tolong Bapak Ibu yang sudah tuliskan mungkin bisa ditempelkan di depan sini. Tempel di sini supaya
Bagaimana dasarnya apa tadi? Ya, mungkin boleh difasilitasi. Sudah kuat belum? Ya, misalnya ya itu 45 katanya belum. Ya, belum bicara. Belum bicara. Sudah semua. Yang belum. Ya, terima kasih. Saya akan membacakan beberapa masukan atau saran dari komunitas program komunitas belajar. Yang pertama, mendiskusikan tentang permasalahan pembelajaran. Kemudian yang kedua, melakukan diskusi antar guru mata pelajaran. Kemudian yang ketiga, melakukan diskusi sesama guru tentang rencana pembelajaran, baik sesama guru label maupun lintas guru label. Kemudian yang keempat, melaksanakan kegiatan sekolah yang bervariasi melalui komunitas belajar untuk meningkatkan kapasitas guru dalam memahami peran serta kita. Selanjutnya yang kelima, meningkatkan kemampuan literasi peserta didik dengan memberikan pemahaman awal tentang bagaimana menemukan ide utama dalam sebuah bacaan. Kemudian yang keenam, komunitas belajar yang dapat menyamakan persepsi mengenai pendidikan yang inklusif. Kemudian yang ke-7, evaluasi program kerja dan kelanjutan. Kemudian yang ke-8, contoh kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan program di lingkungan sekolah. Kemudian yang ke-9, dalam komunitas belajar. Tidak boleh ditahan. Kejenuhan dalam mengikuti komunitas belajar itu masih ada. Bagaimana mengatasi kejenuhan agar Kombel berhasil? Next, yang terakhir, merancang program pembelajaran. Ya, Bapak Ibu, dari semua program yang telah dibacakan, menurut Bapak Ibu, manakah program kerja yang bisa kita lakukan dalam jangka waktu pendek? Dari semua ini, manakah yang bisa kita lakukan dalam jangka waktu
pendek. Ya, melakukan diskusi ya. Oh ya, ini kata kuncinya diskusi ini ada 1, 2, 3. Ya, ada. Oke, diskusi ya. Diskusi tidak lanjut tentang Jadi artinya setelah diskusi itu program lagi. Kalau misalkan saya memberikan pendapat masukan bagaimana kita memulai program kerja itu diawali dengan refleksi dulu Pak. Refleksi apa yang kita butuhkan, kemudian kita masuk ke dari hasil refleksi itu kita buat lagi yang namanya dimasuk dalam kategori itu yang program diskusi, atau kita diskusi dulu baru kemudian kita refleksikan. Kalau saya sebelum refleksi kita mulai dari sini. Kita nyari-nyari yang tinggal share-share dengan teman sendiri. Nanti dari refleksi mungkin bisa kita dapatkan Oke, ini dulu ya. Kita sepakati Bapak Ibu. Kita yang pertama kita lakukan dalam jangka waktu yang pendek ini kita melakukan refleksi dulu tentang kebutuhan guru. Jangan mengisi TMN. Oke Pak, termasuk kita dapatkan siswa yang membacanya kurang. Ya, jadi dalam kegiatan refleksi itu Bapak Ibu bisa memberikan masukan apa saja poin-poin yang menjadi kebutuhan guru nanti. Seperti itu. Ya Pak. Iya. Di berikutnya tinggal tentukan tema. Nah, ya, jadi setelah kita refleksi, kita diskusi, kemudian poin-poin yang kita dapatkan di hasil diskusi itu, maka itu kita sepakati untuk dilakukan, kemudian ditentukan waktunya. Kapan akan dilaksanakan? Seperti itu, Pak. Oke. Refleksinya apa? Diucapkan kepada Bupati yang sudah memfasilitasi untuk program kerja di Google. Jadi kita akan melakukan refleksi kebutuhan guru dalam jangka pendek. Jadi waktunya ini mungkin sampai Desember potensial ya. Kemudian kegiatannya ini supaya juga bisa ada sertifikatnya ya, supaya bisa kita gunakan di PNM. Ya mungkin itu. Mungkin masih ada lagi? Masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan? Sudah cukup? Cukup ya. Jadi untuk kegiatan observasi saya pada siang hari ini mungkin saya cukupkan sekian atas perhatiannya Bapak Ibu dan Bapak Pengawas Pembina. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, bahkan mungkin masih banyak kekurangan. Saya mohon masukannya Bapak Ibu, ya walaupun tidak dalam pertemuan seperti ini, mungkin dalam kegiatan kita keseharian, ya mungkin beri masukan-masukan. Kemudian kami memohon juga kesediaan Bapak Pengawas mungkin bisa memberikan penguatan-penguatan dari kami semua. Sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.